Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada Bapak, Ibu guru dan staf SDN 02 Brengsurat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi visi dan misi SDN 02 Brengsurat tanpa halangan suatu apa. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengawalnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum saya mempresentasikan atau menyampaikan visi dan misi SDN 02 Brengsurat, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari visi dan misi tersebut. Visi adalah suatu rangkaian cita-cita dan tujuan dari suatu lembaga atau organisasi yang ingin dicapai. Kalau visi dan misi sekolah ya cita-cita dan rangkaian tujuan yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Sedangkan misi yaitu langkah atau tahapan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan visi sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan yang selanjutnya adalah penjelasan tentang visi dan misi sekolah SDN 02 Brengsurat. Pertama, sebelum saya menyampaikan tentang visi dan misi yang baru, saya perkenalkan atau saya sampaikan visi dan misi yang lama. Untuk visi dan misi yang lama, visi yaitu terwujudnya peserta didik beriman, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Sedangkan misinya yaitu meletakkan dasar dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses. 3. Melatih peserta didik agar memiliki keterampilan. Dan 4. Yaitu mengembangkan apresiasi seni dan budaya. Nah, mengapa visi dan misi tersebut kita ubah menjadi visi dan misi yang baru atau yang sekarang? Karena visi dan misi yang lama sudah tidak sesuai dengan keadaan, kondisi, dan situasi yang sekarang, di mana untuk SDN 02 Brengsurat pada tahun pelajaran 2023-2024 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan visi dan misi yang lama itu masih menggunakan kurikulum 13. Oleh sebab itu, maka dari itu kita ubah atau kita revisi lagi menjadi visi dan misi yang sekarang. Visi dan misi yang baru SD Negeri 02 Brengsurat adalah visinya terwujudnya siswa yang bertakwa, terampil, cerdas, kreatif, inovatif, dan berbudi luhur untuk menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di era digital. Dari visi tersebut dapat kita jabarkan menjadi beberapa indikator. Pertama, indikator bertakwa. Bertakwa adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Indikator yang kedua adalah terampil. Dapat melakukan tindakan, aktivitas, atau pekerjaan dengan cekatan, gesit, lincah, dan mampu menemukan teknik bertindak dengan sistematis. Indikator yang ketiga adalah cerdas. Perkembangan akal budinya untuk berpikir dan mengerti, tajam pikiran, bertujuan mendidik anak agar menjadi orang yang lebih cerdas lagi dengan hal-hal yang tersedia. Indikator yang keempat adalah inovatif. Inovatif adalah kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, sesuai dengan keadaan masa kini,
untuk mempersiapkan masa depan. Indikator berikutnya yaitu berbudi pekerti yang luhur atau baik adalah suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Indikator berikutnya yaitu tangguh, artinya mempunyai kekuatan, kuat dalam pendirian atau berintegritas, dan tabah atau tahan. Sedangkan indikator yang terakhir adalah mandiri. Mandiri atau kemandirian merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Itulah indikator-indikator pada visi SDN 02 Brengsurat. Kita lanjutkan dengan misinya. Pertama yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan yang diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran oleh seluruh warga sekolah di dalam lingkungan sekolah. Untuk mencapai misi tersebut, yaitu misi religius, sekolah kita memprogramkan program-program yang religius. Di antaranya adalah setiap hari menjelang masuk sekolah, kita bersama-sama siswa dan Bapak Ibu guru membacakan Asmaul Husna. Yang kedua, misi yang kedua, upaya yang kedua yaitu program membaca tulis Al-Quran. Program tersebut dijadikan program ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu program sholat zuhur berjamaah. Program tersebut diperuntukkan untuk siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu program sholat duha bersama, juga diperuntukkan untuk siswa kelas tinggi. Program-program sholat duhur dan sholat duha bersama berjamaah itu dilakukan ketika Bapak guru PAI masuk di kelas tinggi tersebut. Berikutnya yaitu misi yang kedua, mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada karakter. Apa itu kurikulum yang berorientasi pada karakter? Kurikulum yang berorientasi pada karakter adalah kurikulum di mana tujuan pembelajarannya berorientasi pada karakter yang dimiliki oleh siswa atau potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa itu memiliki potensi dalam bidang apa? Dalam bidang akademik atau dalam bidang non akademik. Bapak Ibu guru di sini memberikan tugas atau pembelajaran disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut. Berarti pembelajarannya tidak disamaratakan, tapi disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada pada siswa. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang inovatif dan kreatif. Di sini Bapak Ibu guru ketika melakukan kegiatan belajar mengajar diharapkan menggunakan banyak metode, banyak pendekatan, tidak hanya terfokus pada satu metode atau satu pendekatan, sehingga siswa-siswi tersebut bisa belajar dengan senang, dengan kreatif, dan tidak jenuh atau tidak membosankan pembelajaran tersebut. Sedangkan misi yang berikutnya yaitu mendorong siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan potensi diri. Di sini siswa yang aktif oleh Bapak Ibu guru didorong untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, sehingga potensi diri bisa mereka kembangkan sesuai dengan bakat minat yang ada pada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu misi yang berikutnya, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Sudah jelas yang itu tentang sarana dan prasarana. Sekolah kami berusaha untuk selalu sedikit demi sedikit melengkapi apa yang menjadi kebutuhan dari siswa berupa sarana dan prasarana demi menunjangnya pendidikan yang lebih baik lagi. Misi yang berikutnya yaitu membiasakan jujur dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang disarankan, dikatakan, dan dilakukan. Di sini Bapak Ibu guru tidak hanya menjelaskan apa arti jujur, apa arti bertanggung jawab, ya, tapi yang paling penting di sini Bapak Ibu guru adalah memberikan suri teladan yang baik pada anak didik kita, sehingga anak didik itu bisa mencontoh hal-hal yang baik yang dilakukan oleh bapak dan ibu gurunya. Tidak hanya teoritis, tapi mereka bisa menerapkan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk misi yang berikutnya adalah memberikan kepercayaan untuk berani mencoba suatu hal yang baru dengan berpikir terbuka. Itulah misi dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjadikan misi tersebut tercapai. Dengan misi itu tercapai, maka dengan sendirinya visi sekolah kita juga akan tercapai pula. Selanjutnya yaitu tujuan dari SDN 02 Pringsurat. Tujuannya adalah pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara optimal dan berfokus pada siswa serta meningkatkan dalam pelayanan pengembangan siswa untuk berkreasi. Tujuan yang ketiga, meningkatkan budaya berbudi luhur melalui penguatan lokal bahasa Jawa dan sopan santun dalam pergaulan di sekolah. Selanjutnya, melaksanakan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif pada semua mata pelajaran. Tujuan berikutnya yaitu membimbing siswa untuk dapat kejuaraan lomba baik akademik maupun non akademik. Yang berikutnya mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. Yang terakhir adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa. Di sini kegiatan sosial setiap 2 Jumat sekali atau Jumat yang kedua kita selalu mengadakan Jumat bersih. Kegiatan sosial yang lain berupa misalkan ada peristiwa-peristiwa bencana yang perlu bantuan dari kita, anak-anak beserta guru memberikan dana sukarela untuk membantu para korban bencana alam tersebut. Kiranya cukup sekian dari saya dari presentasi visi dan misi ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, siapa yang mau bertanya? Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Pringsurat atas presentase untuk visi misi dan tujuan sekolah. Mohon izin bertanya untuk Ibu Kepala Sekolah bahwa di situ pada tujuan sekolah pada poin nomor 4 itu disebutkan yaitu melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif pada semua mata pelajaran. Nah, yang di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu Kepala Sekolah bisa menjelaskan atau memberikan contoh secara spesifik dalam kita melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif dan kreatif inovatif pada setiap mata pelajaran. Itu saja Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya.
Saudara Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan adanya visi misi lama, kemudian ada juga visi misi baru. Pertanyaannya adalah, apakah visi dan misi yang sekarang ini sudah ada? Itu nanti kemudian hari bisa diubah kembali atau tidak? Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Ibu Kepala Sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan penjelasan visi dan misi. Telah dijelaskan bahwasannya tadi ada perubahan baru pada visi, yaitu menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di era digital. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan era digital itu apa? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan visi misi yang baru tentang bagaimana menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di era digital, menurut Ibu, yang mau saya tanyakan nih, menurut Ibu, bagaimana kiat-kiatnya untuk menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di era digital? Terima kasih. Baik, akan saya coba menjawab. Ada 3 pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik, akan saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, yaitu ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Purnomo Budi Anggoro SPD. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana contoh pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pembelajaran. Akan saya coba menjawab ya. Pembelajaran yang dalam pelaksanaannya aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dapat kita lakukan. Contohnya, ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja. Yang biasa Bapak Ibu lakukan itu biasanya ceramah. Kalau hanya ceramah itu tidak menjadikan anak itu aktif dan kreatif. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, Bapak Ibu harus menyertakan metode yang lain, yaitu metode tugas, di mana anak-anak tersebut dibuat kelompok. Setiap kelompok dibentuk kelompok berapa anak, ada ketua kelompoknya, terus diberi tugas, di mana tugas-tugas tersebut harus diselesaikan dengan anak-anak berdiskusi, sehingga anak-anak tersebut akan menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, tidak pasif seperti itu. Itu contoh diantaranya metode diskusi. Atau juga bisa Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran sains, Bapak Ibu menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen itu menjadikan siswa-siswi itu aktif dan kreatif. Mereka senang untuk melakukan pembuktian dari apa yang mereka peroleh ketika Bapak Ibu itu menjelaskan suatu materi. Materi tersebut bisa terbukti dengan adanya metode eksperimen. Hanya itu ya yang jawaban yang pertanyaan nomor 1. Masih banyak metode-metode yang lain yang bisa kita terapkan yang menjadikan siswa-siswi kita itu aktif dan kreatif. Yang kedua, pertanyaan kedua itu pertanyaan dari Pak Sudarno SPDSD. Apakah visi dan misi yang sekarang ini nantinya atau di kemudian hari bisa kita ubah lagi? Jawabannya adalah bisa, karena visi dan misi itu sifatnya dinamis, bisa berubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman waktu itu, sehingga tidak statis tapi dinamis. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Bu Ani,
yang ditanyakan oleh Pak Arju SPD. Apa yang dimaksud dengan era digital itu tertera pada visi SD 02 Bersurat itu. Ada kalimat mampu bersaing di era digital. Maksudnya apa? Era digital itu maksudnya apa? Era digital itu di mana masa itu atau zaman ini, semua informasi yang kita butuhkan dapat mudah diperoleh, dan cepat diperoleh atau cepat kita ketahui dengan menggunakan teknologi digital, sehingga para siswa itu bisa mengetahui segala sesuatunya yang mereka ingin ketahui melalui internet misalkan, atau melalui HP, atau melalui alat-alat digital yang lain seperti itu. Sehingga mereka harus kita bina atau kita bimbing dengan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan digital seperti itu, sehingga mereka tidak ketinggalan zaman. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut Ibu bagaimana kiat-kiatnya untuk menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di era digital? Jawabannya adalah generasi yang mampu bersaing di era digital, yaitu generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan generasi yang mau untuk mencoba hal-hal yang baru, tidak takut dengan kegagalan, tapi mereka berani untuk mencoba walaupun itu nantinya gagal, karena kegagalan itu merupakan suatu pembelajaran untuk di kemudian hari kita dapat maju lagi atau berhasil. Keberhasilan tidak langsung kita dapatkan, tapi melalui beberapa proses kegagalan seperti itu. Terus mengajarkan berpikir kritis dan solutif. Bapak Ibu harus ketika pembelajaran, Bapak Ibu mengajarkan pada siswa-siswinya untuk bisa berpikir kritis dan solutif. Kalau misalkan solutif itu berarti ya kalau misalkan menghadapi suatu permasalahan pada tugas-tugas yang mereka hadapi atau yang mereka harus selesaikan, harus bisa mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Terus memberikan kesempatan berkreasi, mempelajari dan berinovasi. Ini pertanyaan 4 pertanyaan sudah saya jawab. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lain atau sudah cukup, Bapak Ibu? Cukup ya? Bapak Ibu, untuk menutup acara presentasi visi dan misi SDN 02 Bersurat kali ini, sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.